haramkan di dalam agama kita dan merupakan salah satu dosa yang paling besar yang dilakukan. Dari jenis riba, riba itu ada dua bentuknya. Ya, ada yang disebut dengan riba fadl dan ada yang disebut dengan riba nasi'ah. Ya. Riba fadl ini adalah riba yang terjadi di dalam transaksi kita, ya, misalnya hutang piutang atau bertransaksi menukar barang dengan barang. Ada paling tidaknya 6 yang disebutkan oleh hadis, ya, yang kemudian menjadi barang yang disebut dengan barang yang bisa memungkinkan terjadinya riba di dalamnya. Artinya ketika pertukaran barang-barang tersebut dilakukan dengan perbedaan jumlahnya, ya, atau perbedaan waktu serah terimanya, waktu transaksinya, maka dia bisa menjadi riba. Apa 6 perkara yang masuk ke dalam jenis riba tersebut? Ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Az-zahab biz-zahab, wal fiddah bil fiddah, wal burru bil birri, wasya'ir bis sya'ir, wat tamr bit tamr, wal milh bil milh." Jadi 6 perkara ini kalau dilakukan, ditukar, ditransaksikan dengan jumlah yang berbeda antara yang membeli dan yang menjual. Misalnya emas, ya, kita sama-sama menukarkan emas. Sementara emas yang satu bernilai 19 karat, yang satu 24 karat, maka yang 24 karat tadi ditukar dengan yang 19 karat, tapi jumlah gramnya berbeda. Ya. Misalnya emas 24 karatnya 2 gram ditukar dengan 3 gram emas 19 karat. Ini termasuk ke dalam bentuk riba, karena emas ini tadi masuk ke dalam hadis ini. Apa kata Rasulullah SAW? Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, gandum merah dengan gandum merah, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah dijual dengan timbangan yang sama, ya, sama persis. Ya. Masalan bimasalin, sawaan bisawain, yadan biyadin, ya. Sama persis dan langsung diserahkan secara cash. Jadi 6 jenis barang ini tadi kalau kita ingin melakukan pertukaran, misalnya kita punya beras Ramus, ya, merek Ramus, kita ingin menukarkan dengan beras yang merek lain, maka harus sama jumlahnya. Ya, walaupun mungkin kualitasnya berbeda, tapi jumlah harus sama. Tidak boleh dilakukan dengan perbedaan beratnya. Ya, karena ketika ini dilakukan dengan perbedaan berat yang berbeda, maka ini masuk ke dalam kategori riba. Mungkin ada yang bertanya, bukankah nilainya berbeda, Ustaz? Ya. Makanya di sini bukan nilainya yang dipandang, tetapi beratnya. Jadi walaupun nilainya itu berbeda, tetap kalau dia sama-sama satu jenis, maka wajib untuk mentukarkannya tadi, mentransaksikan tadi dengan nilai yang sama. Begitu juga dengan uang kertas. Ya, kalau uang kertas misalnya kita tukar 50.000, maka wajib menukarkannya juga dengan nilai 50.000. Nah, ini 6 barang yang tidak boleh dilakukan transaksi dengan jumlah yang berbeda, ya. Ini disebut dengan riba fadl. Kemudian jenis yang kedua adalah riba nasi'ah, dan ini yang paling banyak kemudian dilakukan oleh orang-orang. Ya, contoh daripada riba nasi'ah ini tadi adalah proses hutang piutang. Nah, jadi ketika kita menghutangkan barang kita, menghutangkan sesuatu, apakah kita uang, apakah itu emas atau apapun itu, kalau seandainya kita menghutangkan kepada seseorang dan kemudian kita mengambil kelebihan dari apa yang kita pinjamkan, maka itu masuk ke dalam kategori riba. Kita contohkan, misalnya kita meminjamkan uang 1 juta rupiah, kemudian kita menerima kembali uang yang kita pinjamkan tadi menjadi 1.100.000 rupiah, maka ini termasuk dalam kategori riba. Nah, ini 2 jenis besar dari jenis-jenis riba tadi. Dan ini banyak sekali terjadi di kalangan kaum muslimin. Nah, jadi ini bentuk dari riba. Kemudian bagaimana bahaya riba itu sendiri sehingga dia dilarang oleh agama kita, oleh syariat kita. Paling tidak kalau kita perhatikan dan kita analisa, dan juga sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dan ini ada di buku panduan kita, bahwasanya bahaya riba itu paling tidak ada 4. Ya, kenapa kemudian dia dilarang oleh agama kita? Yang pertama, ikhtilalu tauzi'is taurah wa nusyu'id tafawud al-kabir bainal aghniya wal fuqara. Ya, riba ini tadi, transaksi riba ini tadi menjadi sebab rusaknya proses transaksi ekonomi, ya.
proses transaksi perekonomian di tengah masyarakat. Yang kaya akan menjadi semakin kaya, sedangkan yang miskin akan bertambah miskin. Karena pada dasarnya hutang piutang, ya, tukar menukar barang itu tadi adalah gunanya untuk saling membantu, ya, saling mencukupi antara orang satu dan orang lain. Tetapi riba ini tadi tidak begitu. Ya, ketika seseorang meminjam niatnya untuk meminta bantuan, pada akhirnya dia terbebani oleh bunga-bunga pinjaman tersebut. Maka riba ini kalau dipraktekkan, banyak orang-orang yang kemudian terjatuh kehidupan mereka, menurun perekonomian mereka karena faktor riba. Kemudian yang kedua adalah membuat orang-orang menjadi konsumtif, ya, karena ketika diberikan peluang seperti ini, orang-orang akan mudah untuk ikut kredit. Walaupun kredit tersebut riba, mereka akan diundang untuk menjadi seorang yang konsumtif. Kemudian yang ketiga adalah riba ini sebab dari orang kaya, orang yang memiliki kelebihan uang malas bekerja, malas beraktivitas. Karena dia merasa ketika dia meminjamkan uang kepada orang lain, dia akan mendapatkan kelebihan dari uang tersebut dan mendapatkan keuntungan darinya. Dan yang terakhir adalah riba ini menghilangkan keberkahan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbil as-shadaqat. Allah akan menghilangkan, menghapus keberkahan pada harta riba, dan Allah akan menyuburkan harta sedekah tadi. Demikian pemirsa yang rahmati Allah yang bisa kita sampaikan dalam bab ini tadi, yaitu bahaya riba, dan begitu juga hukum-hukum riba. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.